Pemirsa, debat Pilpres 2024 memasuki babak akhir. Malam ini para calon presiden bakal ditantang untuk saling adu gagasan soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, hingga inklusi. Pertanyaannya, siapa yang unggul di debat pamungkas malam hari nanti? Debat Pilpres 2024 memasuki babak akhir malam ini. Mengangkat isu soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, hingga inklusi. Para calon presiden diprediksi bakal saling serang. Terkait dengan konteks debat terakhir ini, Kubu 01 dan juga kubu 03 tampaknya masih akan tetap menggunakan strategi yang sama, yakni strategi ofensif atau strategi menyerang untuk mendegradasi kredibilitas dari kubu 02. Di sisi lain, kubu 02 tampaknya memang sudah harus menyiapkan mental untuk dikeroyok lagi oleh kubu 01 dan juga kubu 03. Menghadapi itu, kubu 02 tampaknya akan menggunakan pola strategi ganda. Di satu sisi, Prabowo cenderung akan menggunakan strategi defensif. Debat pamungkas malam ini merupakan kesempatan terakhir bagi para capres untuk menarik hati para pemilih yang belum menentukan pilihan dan memantapkan iman politik pemilih agar tak berpindah haluan. Segala tindak tanduk, penguasaan materi hingga pengelolaan emosi para capres bakal menjadi sorotan dan penilaian penting bagi para pemilih. Debat ini juga akan digunakan sebagai arena kompetisi untuk menunjukkan kebolehannya. Jadi ini unjuk kebolehan yang bisa mempengaruhi animo pemilih atau publik untuk memilih calon. Karena itu maka akan muncul unjuk kebolehan kepiawaian calon dalam mengelaborasi argumentasi dengan diksi dan narasi yang disampaikan semenarik mungkin sehingga publik terkesima. Jadi itu sebetulnya tujuan dari debat nanti yang tentunya akan ditampilkan oleh para calon. Tak hanya kepiawaian menyampaikan substansi, tapi juga akan diikuti oleh gimmick ya, yang di situ juga akan diperagakan oleh para calon. Hanya calon yang mana yang sering menggunakan gimmick dibanding yang lain. Ini akan terlihat nanti. Ini akan menarik ya menurut saya kalau melihat dari yang lalu-lalu menunjukkan bahwa memang ada calon yang sangat piawai dalam menyampaikan substansi dan argumentasi dari semua topik yang diberikan. Lah ini yang akan menjadi arena kompetisi kontestasi bagi calon presiden khususnya malam nanti. Dielu-elukan oleh Timnas Amin bahwa tema debat malam ini sangat kental dengan Capres Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tak membuat TKN Prabowo Gibran dan TPN Ganjar Mahfud khawatir. Hukum dan hak. Mereka yakin Capres jagoan mereka bakal tampil maksimal di babak akhir. Pada saat pembukaan kampanye. Lantas siapa bakal unggul di debat pamungkas? Tim TV One mengabarkan. Malam ini pemirsa, para calon presiden akan melakukan debat terakhir pemilu presiden 2024. Adapun tema yang diperdebatkan meliputi persoalan kesejahteraan sosial, sumber daya manusia, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, teknologi informasi, dan inklusi. Ya, agar para capres mendapatkan suara lebih banyak dari masyarakat, apa yang sebaiknya dikuasai oleh mereka dalam perdebatan nanti malam? Apakah yang terpenting menang dalam adu serangan di perdebatan? Atau justru harus mampu memaparkan dengan jelas tema yang dipersoalkan? Kami akan bahas tuntas dan juga sudah bergabung bersama kami ada sosiolog Nofri Susan dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, selamat siang. Oke, saya langsung mau ke Mas Nofri terlebih dahulu. Mas Nofri, kalau kita lihat temanya cukup banyak, cukup luas, tapi waktunya singkat kalau kita lihat ya. Dan banyak juga diklaim bahwa tema dari debat terakhir ini cukup dekat dengan rakyat, dengan masyarakat. Apa yang seharusnya menjadi fokus dari setiap capres ini untuk dibahas isu-isunya malam hari nanti, Mas Nofri? Ya, jadi kalau ini debat yang sebenarnya dalam debat itu
capres perlu melihat dua hal, strategi elektoral, jadi menyampaikan program yang itu bisa meningkatkan elektabilitas ya, yang nanti Bung Burhan yang. Kemudian yang kedua itu ideal, ya program narasi ideal, program ideal. Nah sekarang setiap capres seharusnya memahami masalah yang paling kontekstual saat ini di Indonesia terkait dengan tema-tema itu apa, dan langsung masuk pada spotnya. Apa isu-isu yang menjadi kontekstual saat ini apa, Mas Nofri? Ya, misal begini, kita saat ini masuk dalam isu kalau kesejahteraan masyarakat misalnya gitu ya. Ini berkaitan dengan misalnya ketahanan masyarakat terkait dengan isu inflasi, kemampuan konsumsi mereka. Bagaimana meningkatkan kemampuan konsumsi mereka? Apalagi selama ini kan lagi naik nih urusan isu bansos ya. Bagaimana bansos ini sebenarnya program apa sih gitu ya? Bisa nggak bansos menjadi alat untuk menciptakan ketahanan masyarakat? Atau hanya sekedar politisasi politik misalnya gitu? Kalau menurut Anda apakah kemudian isu bansos ini cukup penting untuk rakyat dan harus dibahas oleh capres malam hari nanti? Prediksi Anda seperti apa, Mas Nofri? Yang mana? Isu bansos. Ya kemungkinan, karena ini sudah disentuh berkali-kali oleh beberapa paslon lah ya. Nah, saya pikir nanti pasti muncul ya. Karena itu menjadi poin gini, isu yang muncul kan ini bahwa bansos itu dipolitisasi untuk kepentingan ya paslon tertentu. Dan itu akan menjadi satu tema atau bahasan yang ya akan mengangkat dan juga mengklarifikasi. Jadi peluang untuk mengklarifikasi salah satunya lewat debat ini, mengklarifikasi bahwa bansos ini bukan milik paslon tertentu, tapi bansos ini milik semua rakyat gitu semua, ya. Gitu ya. Oh, itu yang ditekankan ya, atau yang bisa menjadi potensi. Narasinya. Kita lihat kampanye-kampanye dari paslon misalnya Ganjar gitu kan, sudah berkali-kali menyebut bansos itu. Ya. Saya pikir muncul itu. Kemungkinan besar itu akan dibahas dalam debat nanti. Saya mau ke Prof. Burhan tadi soal suntikan elektoral. Kalau ini mungkin pertanyaan kita berdua berawal begini. Kalau kita lihat debat-debat sebelumnya, ini kan paslon 1 dan juga 3 tampil ofensif ya terhadap paslon nomor 2. Akankah itu juga nanti dihadirkan kembali suasana seperti itu dalam debat nanti, terutama tadi bansos juga potensi dibahasnya cukup besar sekali. Ya, strategi ofensif mungkin akan dilakukan, tetapi dengan kemasan yang sedikit lebih lunak. Karena kalau misalnya strategi ofensif dilakukan secara over attacking, itu yang terjadi justru malah menciptakan efek melodramatik. Dan itu yang terjadi pasca debat capres yang kedua, alih-alih suara Pak Prabowo menurun, tapi justru malah meningkat. Meskipun secara objektif performa debatnya Pak Prabowo tidak terlalu bagus, tetapi masyarakat melihat dari sisi lain, yang kemudian menjelaskan mengapa justru malah setelah memakai strategi ofensif, elektabilitas 01 dan 03 tertahan atau setidaknya menurun. Nah, menurut saya menarik untuk kita kaji karena debat itu bukan semata-mata aspek rasional. Ada banyak debat yang dilihat dari sisi non-rasional. Coba kalau kita lihat debat ya, setelah ditayangkan besoknya yang ramai apa? Gimmicknya kan? Tidak hanya substansi bukan saja substansinya ya. gitu. Nah ini menunjukkan bahwa masyarakat itu memframe debat dengan berbagai macam kacamata atau perspektif. Nah salah satu yang menjelaskan adalah orang yang nonton debat itu pada dasarnya sudah punya efek partisan. Kalau istilah psikologinya namanya bias konfirmasi. Jadi orang sudah punya persepsi sendiri, dan ketika persepsi itu di-challenge sama orang yang tidak dia dukung, itu dia akan mentahkan. Jadi ada banyak bias kognitif yang membuat efek debat secara rasional itu menjadi terbatasi. Dan itu yang menjelaskan mengapa debat secara elektoral efeknya itu kecil, cuma 1-5%. Cuma efek yang kecil ini secara elektoral konsekuensial. Nah, mengapa? Karena meskipun cuma 1-5%, tapi menentukan apakah pemilu bulan ini, tanggal 14, itu terjadi satu putaran atau tidak. Karena Pak Prabowo kan hanya membutuhkan 1-3% untuk menang satu putaran. Kalau performanya jelek dan masyarakat menganggap bahwa memang lawannya yang lebih baik, secara elektoral 1-5%, efek debat itu penting. Yang kedua, nah ini yang penting, tidak jelas siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Karena selisih antara Anies dengan Ganjar itu juga dalam margin of error. Jadi meskipun efek debat cuma 1-5%, secara elektoral sangat konsekuensial.
Dan itu yang harusnya jadi tujuan dari peserta debat nanti malam. Jangan karena pengen ofensif, tapi justru malah seperti mencetak gol bunuh diri. Gitu. Iya. Dan itu yang kemudian malah membuat tujuan strategi elektoral yang Bung Nofri tadi sebut, itu menjadi malah tidak tercapai. Karena tadi, orang puas bukan karena tujuan yang tercapai, tetapi karena lebih faktor ini ya, faktor merasa paling hebat, merasa paling bagus, tetapi secara elektoral efeknya minimal. Nah itu yang harusnya dihindari. Oke. Artinya kan memang sebenarnya pemilih kita ini unik begitu ya Mas ya. Kalau berdasarkan survei Anda terakhir kan paling tidak dari usai debat ketiga begitu ya. Yeah. Undecided voter paling tidak ada sekitar 5, sekian persen. Swing voter sekitar 13%. Ya. Betul. Artinya sebagian besar dari mereka kalau kita lihat apalagi undecided voter ini kan karakteristiknya unik gitu ya, mereka lebih kritis, terlebih lagi mereka menunggu nanti bagaimanakah debat selesai, baru mereka bisa meyakinkan iman politik mereka. Apa sih sebenarnya yang ditunggu oleh mereka dalam sebuah debat, terutama debat pamungkas malam hari nanti? Iya, jadi pertama sesuai dengan teori, makin dekat pemilu jumlah undecided dan jumlah swing voters mengecil. Dan itu wajar ya, karena orang makin lama makin punya preferensi elektoral. Dan itu yang menjelaskan mengapa undecided tinggal 5,7-5,8%. Menurun. Tetapi ada juga mereka yang sudah punya pilihan, tetapi pilihannya itu masih bisa pindah ke lain hati. Ya. Nah itu sekitar 13%. Ya. Dari total sekitar 94%. Nah pertanyaannya karakteristik undecided dan swing voters ini seperti apa? Nah kalau kita lihat mereka yang swing maupun undecided di Pilpres itu agak berbeda dengan swing voters di Pileg. Kalau di Pileg itu kelas menengah bawah yang belum menentukan pilihan. Kalau di Pilpres, undecided sama swing votersnya lebih kelas menengah atas. Jadi beda ini ya? Beda karakteristiknya. Nah, Lebih kalau kritis kelas ya? menengah atas kan biasanya lebih menunggu program, menunggu sajian terkait dengan aspek teknokratik ya, aspek programatik. Nah, itu yang ditunggu. Tapi lagi-lagi jumlahnya mengecil dan ini berkaitan dengan postur pemilih kita hanya 13,7%. Warga yang pendidikannya S1 ke atas. Jadi ini pula yang menjelaskan mengapa efek debat itu tadi ya. kecil. Karena memang segmen semacam ini itu nggak banyak. Itu pun ya mereka yang pendidikan menengah ke atas menafsirkan debat beragam. Termasuk dengan bias kognitif tadi. Jadi ada bias kognitif yang membuat mereka selektif dalam melihat mana yang dianggap baik, mana yang dianggap buruk. Dan karenanya ya isu yang menurut saya krusial untuk diangkat adalah isu-isu yang berhadapan atau berkenaan dengan isu publik. Dan malam ini kan isunya tuh relatable ya. Yes. Masalah pendidikan, masalah kesehatan, Kesejahteraan sosial itu isu-isu yang luar biasa. Bisa dikaitkan dengan UKT dan pinjol misalnya. Oke. Atau Menarik, bansos gitu kan. Bansos kan tadi Bung Nofri udah menyebut itu ya. Jadi ada banyak isu yang sebenarnya bisa dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik. Dan ini kesempatan buat 3 paslon untuk menjelaskan apa yang mereka tawarkan dan apa yang mereka berikan kalau misalnya mendapatkan Prof. Burhan, mandat. isu-isu tadi nanti juga akan kita bahas lebih lengkap bersama dengan Mas Nofri juga. Kalau tadi Prof. Burhan menyampaikan 1-5% ini debat bisa memberikan suntikan elektoral untuk masing-masing paslon. Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi untuk Anda.